Pada tanggal 14 Mei 2025, sebuah kasus yang menggemparkan terjadi di kota pesisir Tanjung Harapan. Tempat warga terbiasa dengan kehidupan yang tenang dan suara ombak yang berdesir setiap malam. Korbannya adalah sebuah keluarga beranggotakan 5 orang yang tinggal di rumah bertingkat nomor 68 Jalan Kartini. Orang yang menemukan kejadian tersebut adalah Pak Bambang, tetangga sebelah rumah. Pagi itu, seperti biasa, ia keluar untuk menyiram tanaman di depan rumahnya. Ia melihat ada noda darah kering berwarna coklat tua di depan rumah Pak Herman. Dari ambang pintu hingga anak tangga, ia memanggil-manggil, tetapi tidak ada yang menjawab. Pintu tertutup rapat, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menelepon polisi. Keluarga Pak Herman sudah tinggal di sini selama hampir 6 tahun. Pak Herman adalah seorang pensiunan pegawai negeri. Istrinya, Bu Ratna, adalah seorang guru sekolah dasar. Mereka memiliki 2 putra, Budi 16 tahun dan Bayu 13 tahun, serta ayah Pak Herman, kakek Suroto, yang berusia 83 tahun. Semua orang di lingkungan menyukai keluarga ini karena gaya hidup mereka yang ramah dan sopan. Dan mereka tidak pernah berselisih dengan siapapun. Setiap hari, orang-orang terbiasa mendengar Bu Ratna membangunkan anak-anaknya untuk pergi sekolah dan mendengar Pak Herman tertawa riang setiap pagi di warung kopi di ujung jalan. Namun, pagi itu berbeda, tidak ada suara, tidak ada lampu, sepi, lebih dari biasanya, sunyi dan dingin. Ketika pihak berwenang tiba, rumah itu terkunci dari luar. Mereka mendobrak pintu. Bau anyir darah menguar dari ruang tamu. Semua orang terdiam ketika menemukan kelima anggota keluarga telah meninggal dunia. Dalam sekejap, rumah yang dulunya merupakan tempat tinggal yang nyaman menjadi tempat kejadian perkara yang mengerikan. Sejak saat itu, Tanjung Harapan tidak akan pernah sama lagi. Saat pintu kayu terbuka di bawah dorongan polisi, gelombang udara berat seperti dari alam baka menerpa mata semua orang. Bau amis darah bercampur dengan bau lembab dari pintu-pintu yang tertutup selama berhari-hari membuat siapapun merasa mual. Tidak ada yang berani masuk lebih dulu. Keheningan yang aneh menyelimuti rumah kecil itu. Kemudian, seorang polisi muda mengangkat masker dan melangkah masuk. Ruang tamu gelap gulita, semua jendela ditutupi kain lusuh. Sinar senter menyoroti noda merah di lantai keramik yang sudah pudar warnanya. Di tengah ruangan, jenazah Pak Herman terbaring miring dengan wajah yang rusak karena pukulan keras. Di sampingnya, Bu Ratna masih memegang erat ujung bajunya. Matanya masih terbuka mencari kehidupan. Di kamar tidur pertama, kedua anak laki-laki, Budi dan Bayu, terbaring berdekatan seperti saat mereka bermain. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Di dahi si sulung ada luka memar yang dalam, sedangkan dari si bungsu, darah mengalir membasahi seluruh tempat tidur. Di kamar itu masih terdapat mainan yang berserakan dan sebuah komik terbuka di atas meja. Kamar terakhir adalah tempat kakek Suroto beristirahat. Ia terbaring meringkuk seperti mendengar suara dan ketakutan. Tidak ada yang tega membayangkan seorang kakek berusia lebih dari 80 tahun yang telah menjalani hampir seluruh hidupnya harus mengalami akhir yang menyakitkan seperti itu. Seluruh tim investigasi terdiam selama beberapa detik. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Hanya suara kamera yang merekam tempat kejadian perkara terdengar terus-menerus. Seorang petugas forensik berbisik, "Jaga kondisi seperti semula, jangan sentuh apapun." Jam dinding di ruang tamu berhenti berdetak pada pukul 2:47 pagi. Tepat di bawah kursi sofa, ada bekas sepatu berlumpur berukuran sekitar 42 dengan pola khusus berbentuk huruf P yang disilang. Jejak ini mengarah dari pintu masuk dan menghilang di kamar tidur. Kamera keamanan di depan rumah dirusak. Alat perekamnya dibengkokkan. Kabelnya terpotong rapi seperti menggunakan tang. Tidak ada data yang tersisa. Seseorang telah merencanakan ini dengan cermat. Warga di sekitar lingkungan mulai berdatangan. Mereka dijauhkan dari rumah, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Seseorang bergidik dan berbisik, "Kesurupan setan. Orang macam apa yang tega melakukan ini pada seluruh keluarga?" Sore itu, seluruh Tanjung Harapan dihebohkan oleh cerita-cerita mengerikan. Tidak ada yang berani mematikan lampu saat tidur karena kematian 5 orang dalam satu keluarga tanpa tanda-tanda perlawanan.
tanpa teriakan minta tolong, tanpa ada yang tahu, melampaui semua imajinasi. Satu-satunya yang tersisa adalah jejak sepatu aneh itu. Itu adalah petunjuk pertama dan satu-satunya yang membuka jalan bagi penemuan kebenaran di balik pintu yang dulunya berisi tawa. Tim forensik mulai bekerja. Rumah itu dikunci dengan ketat. Petugas teknis kriminal memeriksa setiap sudut untuk mencari jejak yang tersisa. Namun, yang membuat tim investigasi terkejut adalah betapa bersihnya tempat kejadian perkara. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Barang-barang elektronik masih utuh. Lemari pakaian tidak rusak. Semua barang di rumah tertata rapi. Hampir tidak ada yang berantakan. Semuanya tampak terjadi dalam keheningan total. Jika bukan karena noda darah di luar pintu dan bau mayat, tidak ada yang percaya bahwa ini adalah tempat terjadinya pembantaian. Satu-satunya detail yang memecah keheningan itu adalah jejak sepatu berlumpur. Tim teknis membawa sampel tanah untuk dianalisis. Menurut pengalaman petugas senior, lumpur ini tidak seperti tanah di sekitar rumah. Warnanya lebih gelap dan sedikit lengket dengan kerikil kecil. Sangat mungkin berasal dari lokasi konstruksi atau area tanah terbuka di pinggiran kota. Jejak sepatu menunjukkan pola huruf V yang disilang di bagian sol. Jenis sepatu olahraga berukuran sekitar 42. Polisi mencatat arah jejak dari pintu utama ke ruang tamu dan kemudian ke kamar tidur. Setelah itu, tidak ada jejak lagi. Ada kemungkinan pelaku telah membersihkan sol sepatu setelah melakukan aksinya atau menanggalkan sepatu di tempat. Seorang petugas dengan cepat memeriksa sistem kamera keamanan di dekat teras rumah. Tetapi seluruh peralatan telah dirusak. Alat penyimpanan dilepas. Kabel daya dipotong rapi seperti menggunakan pisau khusus. Jelas, orang yang melakukan ini tahu persis di mana kamera berada dan bagaimana menanganinya agar tidak meninggalkan gambar apapun. Tindakannya rapi dan terencana, tidak spontan. Dari awal hingga akhir, setiap jejak mengarah ke satu orang atau sekelompok orang yang sangat mengenal rumah ini. Mereka tidak hanya mengetahui tata letak ruangan, di mana kamera dipasang, dan kapan ada orang di rumah, tetapi juga tahu bagaimana bertindak cepat tanpa menimbulkan kebisingan. Setiap tindakan memancarkan kedinginan yang mengerikan. Berita menyebar dengan cepat. Warga di lingkungan terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa keluarga Pak Herman yang ramah akan menjadi sasaran. Semua orang pernah berselisih. Semua orang pernah marah. Tetapi bagaimana mungkin seseorang bisa bertindak sekejam itu? Seorang pedagang di depan gang menghela napas sambil melihat rumah yang dipasangi garis polisi dan bergumam. Baru kemarin saya mendengar Bu Ratna membacakan buku untuk anak-anak. Pagi ini mereka semua sudah pergi. Sungguh menyakitkan. Semua orang mulai merenungkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu itu. Tetapi semua orang mengerti bahwa kedamaian Tanjung Harapan telah dirampas selamanya. Sementara itu, pihak berwenang tahu betul bahwa jejak sepatu itu adalah petunjuk pertama untuk melacak pelaku kejahatan. Hari-hari setelah kejadian itu, Tanjung Harapan tenggelam dalam suasana yang suram. Setiap jalan di sekitar Jalan Kartini terasa melambat. Orang-orang berjalan melewati rumah nomor 68 dengan kepala tertunduk. Hati terasa berat. Beberapa hari yang lalu, tempat itu masih terang benderang setiap malam dengan tawa anak-anak. Suara kakek Suroto yang bersin saat menonton TV. Dan Bu Ratna mengajar daring untuk siswa miskin di daerah terpencil. Sekarang hanya ada garis polisi dan bau dupa dari karangan bunga putih yang menumpuk di depan pintu. Kematian seluruh keluarga bukan hanya mimpi buruk, tetapi juga kehilangan yang nyata bagi banyak orang. Pak Herman, pria yang baik hati yang dipanggil semua orang Pak Herman, pernah bekerja di bidang keuangan kabupaten. Ia sudah pensiun selama 3 tahun dan menghabiskan seluruh waktunya untuk keluarga. Setiap pagi, ia mengantar kedua anaknya ke sekolah dengan sepeda. Lalu santai pergi ke warung kopi di ujung jalan untuk membaca koran. Bu Ratna, istrinya, adalah seorang guru sekolah dasar di SD Nusantara. Ia mengajar bahasa dan sastra Indonesia dan terkenal sebagai orang yang menyayangi siswa dan menjunjung tinggi moral. Beberapa anak di lingkungan bahkan memanggilnya Ibu Ratna karena ia sering memberi mereka makan siang atau meminjamkan buku pelajaran tambahan. Kedua putranya, Budi dan Bayu, yang satu kelas 10 dan yang satu kelas 7,
penurut dan berprestasi, dan tidak pernah membuat siapapun di lingkungan kecewa. Setiap malam, orang-orang mendengar tawa mereka saat bermain ular tangga dengan kakek mereka. Kakek Suroto adalah orang yang pendiam, tetapi ia menyayangi cucu-cucunya lebih dari segalanya. Setiap hari raya, ia selalu membeli makanan ringan untuk anak-anak dan menyimpannya agar mereka bisa memakannya sepulang sekolah. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga yang patut diteladani seperti itu harus meninggal secara tragis tanpa sempat berteriak minta tolong dan tanpa sepatah kata pun. Mereka tidak punya musuh. Bahkan warga di lingkungan pernah bercerita bahwa Pak Herman pernah ditipu saat membeli peralatan listrik berkualitas rendah. Tetapi ia malah memaafkan penjualnya karena orang itu juga miskin dan bekerja sebagai buruh. Namun, ketika berkas penyelidikan dibuka, polisi menemukan detail yang patut diperhatikan. Keluarga Pak Herman memiliki 3 anak ya, tetapi pada malam pembunuhan, hanya kedua anak kecil yang berada di rumah. Putra sulung, Arya 24 tahun, tidak berada di tempat kejadian perkara. Arya adalah seorang mahasiswa tahun terakhir di sebuah universitas di Surabaya. Warga di lingkungan tahu bahwa ia jarang pulang. Hanya sesekali saat lebaran ia berkunjung. Beberapa orang mengatakan bahwa Arya pernah berselisih dengan ayahnya karena masalah asmara. Namun, ketika ditanya lebih detail, semua orang hanya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa kita tidak boleh membicarakan urusan orang lain. Pada malam pembunuhan, tetangga tidak melihat Arya. Setelah dipastikan bahwa Arya tidak berada di tempat kejadian perkara, pihak berwenang dengan cepat berusaha menghubunginya. Ia tidak mengangkat telepon. Baru keesokan harinya, ketika polisi mendatangi alamat sementara Arya di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, Arya muncul. Pertemuan pertama antara polisi dan Arya diwarnai dengan keterkejutan. Ia terhuyung ketika mengetahui bahwa seluruh keluarganya telah meninggal dunia. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya duduk diam dengan wajah pucat dan mata merah. Ketika seorang petugas menepuk pundaknya untuk menghibur, Arya hanya bergumam, "Kakek dan adik-adik saya juga meninggal." Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan itu. Cukup sudah membuat seluruh ruang interogasi terdiam selama hampir 1 menit. Arya selamat dari pembantaian itu, tetapi mengapa ia tidak berada di sana malam itu? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang tersembunyi? Secercah keraguan mulai tumbuh di benak para penyelidik. Sejak saat itu, arah penyelidikan mulai berubah dan mendalami hubungan yang tampaknya paling normal. Segera setelah mengetahui tentang kasus ini, Komandan Polrestabes Surabaya, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, langsung melakukan tindakan cepat dengan membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus yang menggemparkan warga Tanjung Harapan ini. Mulai dari polsek setempat, anggota Reskrim Polrestabes Surabaya, hingga tim Inapis diterjunkan. Tim ini memulai investigasi dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi kejadian, serta memeriksa rekaman CCTV. Mereka juga melakukan olah TKP tempat kejadian perkara secara cermat untuk mencari petunjuk yang mungkin tertinggal. Di sisi lain, Kombes Pol Valentino juga memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Polres-Polres tetangga seperti Polres Sidoarjo dan Polres Gresik serta Polda Jatim Jawa Timur untuk membantu mengungkap kasus ini. Ia menekankan pentingnya kerjasama lintas wilayah karena ada kemungkinan pelaku melarikan diri keluar kota. Kami akan bekerja keras untuk mengungkap kasus ini secepat mungkin. Kami juga meminta bantuan dari masyarakat untuk memberikan informasi yang mungkin berguna bagi penyelidikan, ujar Kombes Pol Valentino saat itu. Saat gambar dari CCTV memberikan beberapa petunjuk awal tentang waktu dan arah pelarian kelompok tersangka, tim investigasi mulai beralih ke analisis data telekomunikasi. Ini adalah pendekatan yang sering digunakan dalam kasus-kasus yang sangat serius ketika pelaku sengaja menghapus jejak fisik di tempat kejadian perkara dari area di sekitar rumah korban. Tim teknis membatasi semua sinyal telepon yang terhubung ke menara seluler dalam jangka waktu antara pukul 1 di 00 hingga 03.
00 pagi pada tanggal 14 Mei, hasil awal menunjukkan bahwa ada sekitar 47 nomor telepon yang aktif di area ini pada saat itu. Sebagian besar adalah milik penduduk setempat, pelanggan tetap, dan perangkat yang terhubung ke data seperti kamera dan router. Namun, ada satu nomor yang menonjol. Itu adalah nomor telepon yang menggunakan kartu SIM sekali pakai yang diaktifkan pertama kali pada malam tanggal 13 Mei dan dimatikan sepenuhnya segera setelah pukul 03. 00 pagi pada hari yang sama. SIM ini tidak terdaftar atas nama siapapun dan tidak memiliki akun media sosial yang terhubung. Tidak ada jejak yang ditinggalkan di dunia maya. Namun, ada satu detail yang sangat penting. Dalam waktu 2 jam beroperasi, SIM ini hanya melakukan 3 panggilan. Masing-masing tidak lebih dari 1 menit. Salah satu panggilan itu dilakukan ke nomor telepon rumah yang dimiliki oleh sebuah bisnis di kawasan Tambak Sari, Surabaya. Tim investigasi segera memeriksa informasi nomor telepon itu. Itu adalah nomor kontak sebuah bar bernama Galaxy yang terletak di Jalan Kenjeran, area yang cukup ramai di malam hari di Surabaya. Bar ini buka dari sore hingga larut malam dan terkenal di kalangan anak muda karena gaya underground dan staf yang sebagian besar adalah orang luar. Fakta bahwa SIM sekali pakai muncul di Tanjung Harapan dan kemudian menghubungi lokasi seperti itu di Surabaya membuat tim investigasi sangat tertarik. Pada saat yang sama, Kepolisian daerah Jawa Timur melaporkan petunjuk yang mencurigakan selama penyisiran rumah kos di area yang berbatasan. Sebuah rumah kos di kawasan Rungkut pernah menyewakan kamar kepada 3 pemuda pada awal Maret. Menurut pemilik rumah kos, kelompok ini datang dan pergi tidak menentu, sering keluar pada larut malam, berpakaian tertutup, dan tidak banyak berinteraksi. Pada pagi hari tanggal 14 Mei, mereka tiba-tiba check out dan menghilang tanpa jejak. Sinyal dari SIM sekali pakai sebelum dimatikan sepenuhnya juga terdeteksi untuk terakhir kalinya di area yang berbatasan antara Rungkut dan jalan menuju tol. Ini berarti hanya beberapa jam setelah pembunuhan. Kelompok orang yang menggunakan SIM tersebut berada di Surabaya. Semakin dalam penyelidikan, semakin jelas keterkaitan mulai terungkap. Dari jejak sepatu, noda darah, kamera yang dirusak, hingga SIM sekali pakai. Semuanya mengarah ke sekelompok orang yang pernah muncul di Tanjung Harapan dan kemudian menghilang dari pandangan. Pertanyaan yang muncul sekarang bukan hanya siapa yang melakukan ini, tetapi juga siapa yang berada di balik koordinasi semua tindakan itu dan mengapa mereka memilih cara melakukan aksinya dengan diam-diam seperti itu. Sebuah petunjuk di Surabaya, sekelompok pemuda misterius di Sidoarjo, dan sebuah keluarga yang dibantai bersih hanya dalam waktu kurang dari 30 menit dalam semalam. Tim khusus memutuskan untuk berkoordinasi dengan kepolisian daerah dan kota untuk meluncurkan operasi pengejaran yang diperluas di seluruh rute dari Tanjung Harapan ke Surabaya. Para pelaku kejahatan mengira telah menghilang, tetapi kenyataannya setiap langkah mereka perlahan-lahan menjadi jelas di peta investigasi. Segera setelah menerima informasi dari para saksi, tim investigasi memperluas cakupan pengumpulan data gambar dari sistem kamera sipil di sekitar area tersebut. Tidak hanya yang menghadap langsung ke tempat kejadian, tetapi semua di sepanjang jalan yang menuju keluar dari Jalan Kartini diperiksa dengan cermat untuk setiap bingkai. Data yang dikumpulkan mencapai ratusan video yang berlangsung dari malam tanggal 13 hingga dini hari tanggal 14 Mei. Salah satu klip yang menarik perhatian seluruh tim investigasi adalah dari kamera di dekat Apotek Sehat, selalu yang terletak di sudut persimpangan antara Jalan Kartini dan Jalan Raya. Rekaman yang diambil tepat pada pukul 2. 16 pagi menunjukkan 3 sosok muncul di ujung gang dan berlari di sepanjang trotoar. Semuanya mengenakan pakaian gelap, memakai topi yang menutupi kepala mereka. Mereka bergerak sangat cepat. Karena sudut pandangnya sedikit miring, gambarnya tidak jelas, tetapi masih mungkin untuk mengidentifikasi bentuk tubuh. Salah satu dari 3 orang itu memiliki tubuh yang lebih pendek dan punggung sedikit membungkuk. Dia berlari di belakang 2 orang lainnya. Langkah kaki mereka tampaknya sangat akrab dengan medan. Yang khusus adalah hanya beberapa detik setelah mereka muncul, kamera berhenti merekam dan kemudian kehilangan sinyal sepenuhnya.
Video itu berakhir dengan layar hitam. Seorang teknisi mengkonfirmasi bahwa waktu kamera berhenti merekam bertepatan dengan waktu sistem keamanan di rumah Pak Herman dirusak. Hal ini juga memperkuat hipotesis bahwa kelompok ini tidak hanya memiliki rencana yang detail, tetapi juga memahami lokasi dan sudut pandang setiap kamera di area tersebut. Mereka tahu dari mana harus datang, di mana titik butanya, dan peralatan mana yang perlu dirusak sebelum melakukan tindakan utama. Seorang penyelidik berkomentar, kemungkinan besar ini adalah kelompok yang telah memantau keluarga Pak Herman sejak lama, mengetahui rutinitas sehari-hari mereka dan kapan seluruh keluarga paling rentan. Fakta bahwa kamera berhenti merekam pada pukul 02 Siksan, sementara jam di rumah berhenti berdetak pada pukul 02:47 menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembunuhan hanya sekitar 30 menit. Waktu yang singkat dan mengerikan, tetapi cukup untuk mengakhiri nyawa 5 orang. Polisi terus melacak kamera lain di sepanjang jalan raya. Tetapi kelompok ini tampaknya tahu persis di mana mereka dapat menghindari lensa. Mereka bergerak bersembunyi di balik pepohonan dan mencari area dengan lebih sedikit lampu. Tindakan mereka seperti bayangan. Tim investigasi mulai mengumpulkan informasi tentang pelaku kriminal, terutama mereka yang pernah melakukan aksi dalam kelompok terorganisir. Dari sini, petunjuk tentang sekelompok 3 pemuda yang pernah muncul di Tanjung Harapan sekitar 2 minggu sebelum pembunuhan mulai diperhatikan. Mereka menyewa kamar di area dekat terminal bus, bepergian tidak menentu, dan menghilang keesokan paginya setelah pembantaian. Informasi tentang kelompok orang ini diteruskan ke kota-kota tetangga, terutama Surabaya dan Sidoarjo. Perintah untuk melakukan pengejaran lintas provinsi segera dikeluarkan. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini terjadi, cahaya telah muncul di ujung terowongan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tetapi siapa yang benar-benar berada di balik semua itu dan mengapa mereka memilih untuk membunuh keluarga Pak Herman. Saat gambar dari kamera memberikan beberapa perkiraan awal tentang waktu dan arah pelarian kelompok tersangka, tim investigasi mulai beralih ke analisis data telekomunikasi. Ini adalah pendekatan yang sering diterapkan dalam kasus-kasus yang sangat serius, ketika para pelaku dengan sengaja menghapus jejak fisik di tempat kejadian perkara. Dari area di sekitar rumah korban, tim teknis mengisolasi semua sinyal telepon yang terhubung ke menara BTS dalam jangka waktu dari pukul 01 hingga 03:00 pagi pada tanggal 14. Hasil awal menunjukkan sekitar 47 nomor telepon yang aktif di area ini pada saat itu. Sebagian besar milik penduduk setempat, nomor pelanggan tetap, dan perangkat yang terhubung data seperti kamera dan router. Namun, satu nomor yang berbeda muncul. Itu adalah nomor telepon yang menggunakan SIM sekali pakai yang diaktifkan pertama kali pada malam tanggal 13 dan dimatikan sepenuhnya segera setelah pukul 03:00 pagi pada hari yang sama. SIM ini tidak terdaftar dan tidak memiliki akun media sosial terkait, tidak meninggalkan jejak apapun di dunia maya. Namun, ada detail yang sangat penting. Dalam waktu 2 jam masa aktifnya, SIM ini hanya melakukan 3 panggilan, masing-masing tidak lebih dari 1 menit. Salah satunya ke telepon rumah yang dimiliki bisnis di wilayah Tambaksari, Surabaya. Tim investigasi segera memeriksa informasi tentang nomor meja itu. Itu adalah nomor kontak untuk bar bernama Galaxy di Jalan Kenjeran, area yang cukup ramai di malam hari di Surabaya. Bar ini buka dari sore hingga larut malam dan populer di kalangan anak muda karena gaya underground dan staf yang kebanyakan adalah orang luar. Fakta bahwa SIM sekali pakai muncul di Tanjung Harapan kemudian menghubungi lokasi seperti itu di Surabaya menyebabkan tim investigasi khusus memperhatikan. Pada saat yang sama, Kepolisian Jawa Timur melaporkan petunjuk yang mencurigakan selama pembersihan rumah-rumah kos di area perbatasan. Sebuah rumah kos di daerah Rungkut pernah menyewakan kamar kepada 3 orang muda pada awal Maret. Menurut pemilik rumah kos, kelompok ini akan datang dan pergi tidak teratur, sering keluar larut malam, berpakaian tertutup rapat, dan tidak banyak berbicara. Pada pagi hari tanggal 14,
Mereka tiba-tiba check out dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sinyal dari SIM sekali pakai sebelum dinonaktifkan sepenuhnya juga dilokasikan untuk terakhir kalinya di daerah yang berbatasan antara Rungkut dan jalan yang mengarah ke jalan raya. Dengan kata lain, hanya beberapa jam setelah pembunuhan. Kelompok orang yang menggunakan SIM ada di Surabaya. Semakin dalam yang mereka gali, semakin banyak hubungan mulai muncul dengan sendirinya. Dari jejak kaki, darah, kamera yang rusak, hingga SIM sekali pakai. Semuanya mengarah ke satu kelompok orang yang telah muncul di Tanjung Harapan kemudian menghilang dari pandangan. Pertanyaan yang diajukan sekarang bukan hanya siapa yang melakukan ini, tetapi juga siapa yang berada di balik semua tindakan ini. Dan mengapa mereka memilih untuk melakukannya dengan cara yang sangat rahasia. Sebuah petunjuk di Surabaya, sekelompok pemuda misterius di Sidoarjo, dan sebuah keluarga yang terbunuh dalam waktu kurang dari 30 menit dalam semalam. Tim khusus memutuskan untuk bekerja dengan kepolisian di kota-kota tetangga untuk mengerahkan pencarian dan penyitaan yang diperluas di seluruh rute dari Tanjung Harapan ke Surabaya. Para penjahat mungkin mengira mereka telah menghilang, tetapi kenyataannya setiap langkah mereka secara bertahap menjadi jelas di peta penyelidikan. Kurang dari 24 jam setelah pertemuan mendesak lintas provinsi, petugas detektif dari Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian Resor Sidoarjo menemukan lokasi yang masuk akal untuk 2 dari 3 subjek yang terlibat. Pengepungan dilakukan di sebuah rumah kos murah yang terletak jauh di dalam gang kecil di area Rungkut. Tempat ketiga pemuda itu sebelumnya menyewa kamar, kira-kira pukul 4.00 pagi pada tanggal 18 Februari. Sebuah tim dari tugas rahasia mendekati rumah sewaan itu. Kamar nomor 6 menyala dan pintunya terkunci, tetapi tidak dikunci. Ketika kekuatan masuk, kedua subjek terkejut dan tidak dapat bereaksi. Satu orang jangkung dengan tato di bawah lengan kirinya, dan yang lainnya dengan potongan rambut cepak dengan ekspresi bingung. Mereka dengan cepat ditahan dan dibawa ke kantor pusat kepolisian Resor Sidoarjo untuk diinterogasi. Di tempat kejadian, di dalam kamar kos yang kurang dari 15 meter persegi itu, tim penggeledah menemukan sepasang sepatu olahraga dengan tanah berlumpur menempel padanya. Sepatunya bermerek murah dan memiliki pola chevron pada solnya yang benar-benar sesuai dengan jejak sepatu yang diambil dari tempat kejadian di rumah Pak Herman. Warna tanah di bawah solnya juga segera diserahkan untuk diperiksa. Selain itu, di dalam lemari kayu yang diletakkan di dekat tempat tidur, mereka menemukan sepotong pipa baja pendek berukuran sekitar 4 cm dengan cat mengelupas di salah satu ujungnya dan sisa-sisa jejak yang aneh. Tim investigasi mencatat bahwa ini mungkin adalah objek yang digunakan untuk menyebabkan luka mematikan pada para korban. Sebuah SIM yang tidak digunakan, sebungkus kerudung hitam, dan buku catatan dengan beberapa baris tulisan aneh ditulis dengan tinta juga ditemukan. Kedua subjek yang ditangkap awalnya mengklaim nama palsu. Setelah membandingkan sidik jari mereka, pihak berwenang mengidentifikasi bahwa orang dengan tato itu adalah nama asli, adalah Agung Prasetyo, 27 tahun, yang sebelumnya memiliki catatan kriminal karena menyebabkan luka fisik dengan sengaja. Subjek lainnya bernama Budi Santoso, 29 tahun, bekerja sebagai kuli panggul tanpa pekerjaan yang stabil. Keduanya sebelumnya telah didenda secara administratif karena mengganggu ketertiban umum di Surabaya. Awalnya, Agung dan Budi sama-sama bungkam terhadap pertanyaan para interrogator. Mereka hanya menggelengkan kepala atau mengatakan tidak ingat. Namun, ketika barang bukti disajikan untuk dibandingkan, terutama sepatu dan pipa, ekspresi mereka berubah dengan jelas. Agung merosot di kursinya, bibirnya terkatup rapat tanpa mengatakan apa-apa. Budi menunjukkan tanda-tanda kebingungan yang jelas. Wajahnya berkeringat terus-menerus. Seorang petugas interogasi berpengalaman masuk ke kamar, meletakkan foto-foto tempat kejadian perkara di atas meja. Wajah-wajah berlumuran darah. Mata-mata terbuka yang masih terbuka lebar. Foto terakhir adalah wajah anak laki-laki, Bayu. Melihat foto itu, Budi menunduk ke meja. Kedua tangannya mengepal erat dan gemetar tanpa henti.
Setelah hampir 1 jam berjuang, Budi mengucapkan kata-kata pertama. Kami tidak bermaksud membunuh siapapun. Kami hanya disewa untuk membuat mereka takut saja. Kamar itu menjadi sunyi sampai-sampai suara kipas langit-langit yang berputar perlahan di atas kepala mereka dapat terdengar dengan jelas. Pengakuan itu, meskipun tidak lengkap, cukup untuk membuat seluruh tim investigasi berhenti sejenak. Siapa yang menyewa mereka? Mengapa keluarga Pak Herman? Dan jika itu hanya untuk menakut-nakuti mereka, apa yang menyebabkan mereka bertindak sekejam itu? Jawabannya masih ada di depan. Tetapi pintu pertama telah dibuka. Sebuah kasus yang tampaknya buntu sekarang mulai memiliki wujud, suara, dan bahkan bau darah yang belum mengering. Setelah pengakuan awal dari Budi Santoso, tim investigasi segera mengubah taktik. Mereka tidak memberikan tekanan berat, tidak menggunakan kata-kata paksaan, tetapi beralih ke pendekatan yang lebih lembut untuk mengeksplorasi psikologi Budi. Budi pada dasarnya adalah seseorang yang mudah goyah, yang di masa lalu memiliki riwayat depresi ringan, sering khawatir, dan kehilangan kendali atas emosinya ketika berada di bawah tekanan. Saat ini, Budi menunduk, tangannya masih bertaut di atas meja, dan dia tidak berani menatap. Interrogator bertanya perlahan dan dengan nada yang stabil, tidak terlalu tegang atau terlalu lembut. Siapa yang menyewa kalian? Mengapa keluarga Pak Herman? Apakah kalian memiliki hubungan dengan mereka? Budi menggelengkan kepala, lalu mengangguk sedikit. Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara serak, seperti menelan batu melalui tenggorokannya. Aku tidak tahu siapa mereka. Aku hanya mengikuti Agung. Dia bilang ada seseorang yang perlu menyelesaikan sedikit perselisihan dalam keluarga. Tidak perlu membunuh siapapun, hanya menakut-nakuti. Menakut-nakuti mereka agar mereka tahu. Petugas interogasi menunjukkan sejumlah orang yang memiliki hubungan tidak langsung dengan keluarga korban, mulai dari tetangga hingga kerabat jauh. Budi hanya menggelengkan kepala. Namun, ketika foto ke-8 diletakkan di atas meja, seorang wanita muda dengan rambut panjang dan mata tajam berdiri di bar. Budi langsung menahan napas. Tangan kanannya sedikit gemetar. Reaksinya tidak kuat, tetapi cukup bagi tim investigasi untuk menyadari siapa dia. Interrogator itu mencondongkan tubuh ke dekatnya, hampir berbisik. Budi menelan ludah lama, lalu berkata, orang ini yang memanggil Agung. Aku samar-samar mendengar saat dia menelepon dalam bahasa Jawa. Dia berbicara dengan ringkas, tidak bertele-tele. Dia mengatakan bahwa ada orang tua dan anak-anak di rumah itu, jadi jangan bertindak terlalu keras. Cukup buat mereka takut agar mereka tahu tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Suara itu adalah detail penting pertama. Seorang wanita berbicara dalam bahasa Jawa, tahu persis siapa yang ada di rumah Pak Herman, dan bahkan mengetahui detail tentang usia setiap orang. Ini menghilangkan kemungkinan menyewa preman secara acak. Orang ini pasti pernah memiliki hubungan dekat dengan keluarga korban. Mungkin seseorang yang pernah mengunjungi rumah itu pernah mengenal anggota keluarga, atau setidaknya pernah menerima informasi yang sangat spesifik. Agung tetap diam sejak dia ditangkap. Dia belum mengatakan sepatah kata pun. Bahkan ketika melihat foto-foto para korban dan bahkan ketika barang bukti disajikan tepat di depannya, dia hanya menyeringai atau menunduk. Namun, ketika interrogator menyebut nama Sinta, sudut mulutnya berkedut sedikit, matanya bergerak cepat lalu tertutup. Perubahan yang sangat kecil itu tidak luput dari perhatian orang-orang yang memiliki pengalaman luas. Informasi dari pengakuan Budi, SIM sekali pakai yang memanggil nomor telepon rumah Bar Galaxy, dan reaksi Agung semuanya mengarah pada potret seorang wanita yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Bukan secara kebetulan, bukan untuk sementara, tetapi merupakan rencana yang telah direncanakan dengan tujuan yang jelas, dan setiap langkah dihitung. Tim khusus mencatat seluruh pengakuan itu. Mereka semua setuju bahwa ini bukan lagi kasus pembunuhan sederhana karena perselisihan kecil, tetapi serangkaian tindakan yang diatur dari jarak jauh dengan kerjasama antara banyak orang. Bahkan ada tanda-tanda organisasi. Sekarang, setiap mata dan perhatian diarahkan ke Sinta, sebuah nama yang masih buram di atas kertas.
Tetapi jelas dalam mata ketakutan seorang pria yang baru saja melangkah keluar dari jurang kejahatan, dan itu baru puncak gunung es. Saat nama Sinta muncul dalam berkas penyelidikan, gelombang keraguan baru segera muncul. Pernyataan sporadis Budi, reaksi yang sulit disembunyikan dari Agung, dan data dari SIM sekali pakai yang menelepon ke bar Galaksi, semuanya sudah cukup bagi tim investigasi untuk mempersempit pencarian. Tetapi apa yang membuat semua orang memperhatikan bukanlah nama atau tempat kerjanya, melainkan detail kecil dalam peringatan itu. Di rumah ada orang tua dan anak-anak. Jangan bertindak terlalu keras. Pernyataan itu seperti pukulan langsung ke pikiran orang-orang yang melakukan investigasi. Itu bukanlah perintah yang tidak berbahaya dan tidak jelas. Itu menunjukkan bahwa orang yang berbicara tahu persis siapa yang ada di rumah Pak Herman, berapa banyak orang, siapa yang orang tua, siapa yang anak-anak. Itu menunjukkan bahwa orang yang berada di belakangnya tidak hanya familiar, tetapi juga akrab dengan struktur dan rutinitas seluruh keluarga. Untuk mengonfirmasi, tim investigasi diam-diam kembali ke Tanjung Harapan dan menyisir daftar orang-orang yang telah memasuki rumah nomor 68 dalam 2 tahun terakhir. Sinta tidak ada dalam dokumen administrasi apapun. Dia bukan teman anak-anak Pak Herman, apalagi kerabat dekat. Namun, ketika tim detektif mengajukan pertanyaan kepada beberapa mantan siswa yang pernah belajar di sekolah tempat Bu Ratna mengajar, sebuah petunjuk tak terduga muncul. Seorang siswa kelas 5 bernama Rina mengatakan bahwa sekitar setahun yang lalu, dia pernah pergi ke rumah Bu Ratna untuk belajar tambahan. Seorang gadis muda datang mencari Mas Arya. Dia berdiri di depan gerbang dan memanggil, "Mas Arya, ini Sinta." Kemudian Mas Arya keluar. Tetapi wanita itu hanya berbicara selama beberapa menit, lalu menutup gerbangnya. Gadis itu tampak tidak senang dan langsung pergi. Data itu dibandingkan. Sinta, 22 tahun, berasal dari Jombang, pernah belajar di sekolah menengah kejuruan pariwisata, tetapi berhenti di tengah jalan. Dia pergi ke Surabaya dan bekerja di berbagai pekerjaan sebelum menjadi pelayan di bar di kawasan Tambak Sari. Dia memiliki hubungan dengan Arya, putra sulung Pak Herman, sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika mereka baru saja berkencan, keduanya pernah memposting foto bersama di media sosial. Namun, setelah keluarga mengetahuinya, Arya menghapus semua foto, mengunci komentar, dan memutuskan kontak dengan Sinta. Menurut informasi dari teman-teman Arya, hubungan antara keduanya dulunya cukup dalam. Tetapi ketika diketahui bahwa Sinta bekerja di sebuah bar dan pernah didenda secara administratif karena berkumpul di malam hari, keluarga Pak Herman dengan keras menentang. Bu Ratna terus terang berkata, gadis seperti dia hanya akan menyeret orang lain ke bawah. Lebih baik memutuskan hubungan sesegera mungkin. Seorang tetangga yang dekat dengan keluarga itu menceritakan, dalam makan malam sekitar setahun yang lalu, Pak Herman pernah berkata kepada Arya, "Jika kamu masih berkencan dengan gadis itu, jangan pernah melangkah masuk ke rumah ini lagi." Pernyataan itu membuat seluruh rumah terdiam. Sejak hari itu, Arya jarang pulang dan menjadi jauh lebih pendiam. Potongan-potongan itu mulai cocok dengan cara yang mengerikan. Sinta mengetahui setiap sudut dan celah di rumah. Itu dapat dimengerti jika dia pernah mencintai Arya dengan dalam. Fakta bahwa dia mengetahui jam aktivitas dan bahwa ada orang tua dan anak-anak di rumah itu juga bukan kebetulan. Dia pernah berdiri di depan gerbang, pernah memohon dan memanggil nama kekasihnya. Pernah didorong keluar dari dunia keluarga itu dengan kata-kata yang keras. Mungkin yang paling menyakitkan bagi seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta. Tetapi pertanyaan yang diajukan masih ada di sana. Apakah luka itu cukup untuk mendorong seorang wanita muda untuk menyewa orang untuk membuat mereka takut? Dan jika itu hanya untuk membuat mereka takut, mengapa terjadi pembantaian yang mengerikan seperti itu? Tim investigasi mulai melacak tempat tinggal Sinta. Menurut pemilik bar, dia meminta izin untuk libur beberapa hari setelah pembunuhan dengan alasan ibunya sakit. Setelah itu, teleponnya dimatikan dan tidak ada yang bisa menghubunginya. Informasi tentang alamat sementara yang dilaporkan berada di Surabaya. Tetapi ketika diperiksa,
Itu hanyalah kamar sewaan lama yang telah diserahkannya 3 bulan lalu. Sinta seolah-olah menguap. Dia menghilang dari tempat kerjanya. Media sosialnya sunyi. Dia tidak menghubungi siapapun. Tetapi keheningan itu tidak mungkin berlanjut selamanya. Seseorang yang bersembunyi bukanlah seseorang yang percaya diri, tetapi seseorang yang tahu pasti bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Tim khusus memutuskan untuk mengubah arah penyelidikan. Sekarang, setiap penyelidikan akan fokus pada Sinta. Rencana untuk menangkap wanita itu secara resmi diluncurkan. Dan jika apa yang sedang dihubungkan itu benar, maka orang yang berada di belakang kasus ini bukan hanya dalang, tetapi juga simpul terbesar dari seluruh tragedi itu. Sinta lahir pada tahun 2003 di sebuah kabupaten kecil di Jombang. Ibunya meninggal ketika dia masih duduk di kelas 9. Ayahnya pergi begitu saja. Sinta yang belum berusia 3 tahun dibesarkan oleh neneknya di sebuah rumah beratap seng yang terletak di tengah sawah. Sepanjang masa kecilnya, gadis itu terbiasa dengan suara derit daun pintu, bau lembab, dan kesunyian sore hari ketika tidak ada yang berbicara satu sama lain. Meskipun miskin, Sinta adalah seorang siswa yang baik. Dia mendaftar ke sekolah menengah kejuruan pariwisata di Surabaya dengan harapan suatu hari nanti menjadi pemandu wisata, bepergian ke berbagai tempat, dan menjalani kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang tertutup dan kesepian yang pernah dideritanya. Namun, mimpi itu tidak berlangsung lama. Setelah 1 semester, neneknya meninggal. Sinta harus putus sekolah di tengah jalan, bekerja paruh waktu, dan berusaha membayar utang biaya kuliah dan biaya hidup yang sebelumnya dipinjam. Kota tidak mudah bagi orang-orang seperti Sinta, tanpa gelar, tanpa tempat berlindung. Gadis muda itu menjalani berbagai pekerjaan, pelayan warung, staf penjualan, pemasaran kosmetik, pengiriman. Akhirnya, dia melamar dan diterima sebagai pelayan bar di tempat yang ramai di kawasan Tambak Sari. Dari sini, Sinta secara resmi memasuki dunia yang oleh banyak orang disebut sebagai dunia gelap. Di bar itu, dia bertemu Arya. Tidak seperti pemuda lain yang sering datang karena minuman keras dan musik yang kuat. Arya sering duduk diam di sudut membaca buku sambil minum koktail sepanjang malam. Sinta yang berinisiatif memulai percakapan. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang gadis yang berpengalaman seperti Sinta akan jatuh cinta pada seorang mahasiswa pendiam. Namun, kenyataannya dia telah jatuh cinta. Cinta yang tiba-tiba, kuat, dan penuh harapan. Arya mengajak Sinta berjalan-jalan di tepi sungai, membawanya ke kamar sewaan, membacakan buku, dan menceritakan tentang masa kecilnya di Tanjung Harapan, tentang ibunya, seorang guru yang tegas tetapi penyayang, tentang ayahnya, seorang pria yang keras kepala tetapi hidup dengan prinsip. Sinta mendengarkan semuanya dengan mata berbinar karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa memiliki kesempatan untuk memasuki keluarga yang sebenarnya. Makan bersama sambil tertawa, saling mengulurkan potongan daging, memiliki tempat untuk disebut rumah. Namun, mimpi itu dengan cepat runtuh ketika Arya membawa Sinta ke Tanjung Harapan untuk memperkenalkan dia kepada keluarganya. Pak Herman langsung menolak. Bu Ratna tidak mengatakan apa-apa di depan Sinta, tetapi dia tetap dingin dan jauh. Di belakang Sinta, dia memberitahu Arya bahwa Sinta adalah gadis bar yang tidak memiliki masa depan. Pak Herman bahkan lebih blak-blakan. Dia berkata bahwa jika dia masih berhubungan dengan Sinta, jangan harap untuk kembali ke rumah. Dan kedua adik Arya tidak mungkin tumbuh di dekat calon kakak ipar seperti itu. Sinta tidak menangis. Dia hanya memegang erat tangan Arya saat meninggalkan rumah itu. Namun, malam itu, Sinta duduk sendirian di depan kamar sewaannya, tanpa masuk ke dalam dan tanpa mengatakan apa-apa. Di media sosial, dia diam-diam menghapus setiap foto bersama. Tidak mengeluh, tidak mengutuk. Hanya menyisakan kesunyian dan kesedihan yang berlangsung selama berbulan-bulan setelah itu. Arya tidak putus. Tetapi dia juga tidak berani menghadapi orang tuanya. Pertemuan mereka semakin jarang. Pesan teks semakin sedikit. Cinta itu semakin redup seperti lampu neon di bar saat larut malam. Sampai suatu saat Sinta tidak lagi menerima balasan dari pesan terakhir yang dia kirim. Hanya 3 kata.
Aku minta maaf. Dan itu tidak pernah dijawab. Sebuah hati yang pernah memimpikan rumah. Seorang gadis yang pernah berusaha hidup jujur. Tetapi pada akhirnya didorong keluar dari mimpi itu dengan tebasan dingin prasangka. Dan dari sini, cinta yang pernah menyelamatkannya berubah menjadi lubang yang paling dalam. Menyeretnya kembali ke kegelapan. Setelah menguraikan hubungan antara Sinta dan Arya, tim investigasi beralih ke langkah terpenting, memverifikasi bukti. Tidak lagi hanya kecurigaan emosional, bukan lagi hanya mata atau gerak tubuh, tetapi angka dan data yang dapat membawa semuanya ke permukaan. Pusat Analisis Data Telekomunikasi bekerja sama dengan Departemen Teknis Kriminal untuk mencari secara detail semua panggilan dari Sam sekali pakai yang terhubung dengan kelompok Agung dan Budi. Data yang diperoleh mengungkapkan bahwa SIM tersebut diaktifkan pada sore hari, tanggal 13 di sebuah titik transaksi seluler di kawasan Tambak Sari, Surabaya. Di sana, seorang wanita membeli SIM prabayar tanpa mendaftarkan kepemilikan. SIM itu digunakan kurang dari 12 jam, lalu dilepas baterainya dan dibuang. Yang paling penting adalah 3 panggilan singkat berturut-turut dalam jangka waktu dari pukul 21.00 hingga 22 usila pada hari yang sama. 2 di antaranya adalah panggilan ke nomor Agung Prasetyo dan Budi Santoso. Panggilan lainnya berlangsung selama 38 detik dilakukan ke nomor telepon meja yang dimiliki oleh Bar Galaxy. Waktu itu bertepatan persis dengan jam kerja Sinta. Meskipun isi panggilan tidak dapat direkam, durasi, lokasi siaran, dan waktu penampilan menunjukkan dengan jelas bahwa Sinta adalah orang yang secara aktif menghubungi kelompok yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Namun, itu masih belum menjadi bukti terkuat. Sebuah ponsel yang disita di kamar sewaan Agung dipulihkan datanya menggunakan perangkat lunak khusus. Di folder pesan yang dihapus, tim teknis memulihkan pertukaran singkat yang dikirim dari SIM sekali pakai ke nomor Agung. Kata-kata yang muncul di layar komputer membuat seluruh tim investigasi tercengang. Alamat benar, waktu benar. Ingat, di rumah ada orang tua. Jangan bertindak terlalu keras. Cukup buat mereka tahu pesan itu dikirim pada pukul 0.28 pada tanggal 14. 30 menit kemudian, kelompok tersangka mulai bergerak menuju Tanjung Harapan. Dan seperti yang diperhitungkan, pembunuhan itu terjadi hanya lebih dari 2 jam setelahnya. Noda darah, jejak kaki, barang bukti, dan sekarang bahkan instruksi yang ditulis oleh tangan orang yang berada di belakang layar. Kata-kata yang tampaknya ringan itu, jangan bertindak terlalu keras, justru mengarah pada tragedi keluarga beranggotakan 5 orang. Bukan hanya perintah, tetapi perhitungan, ketidakpedulian dalam setiap kata. Tim investigasi meminta untuk memeriksa transaksi keuangan yang terkait dengan nomor rekening Sinta. Dari sana, transfer kecil tetapi mencurigakan terungkap. Pada pukul 10.52 pada tanggal 13, Sinta mentransfer 5 juta ke rekening atas nama Budi Santoso melalui dompet elektronik. Isinya tertulis DP untuk sore ini. Transfer itu melengkapi teka-teki terakhir yang menyatukan seluruh kebenaran. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Tidak ada lagi ruang untuk kebetulan. Setiap tindakan memiliki persiapan, memiliki koneksi, memiliki kompensasi. Ini adalah kasus menyewa orang untuk menyelesaikan masalah pribadi yang jelas. Dan akibatnya adalah 5 nyawa yang dirampas secara tragis. Tim investigasi memanggil Sinta pada hari yang sama. Namun, dia tidak ada di alamat tempat tinggal yang pernah dilaporkannya sebelumnya. Nomor telepon pribadinya dimatikan. Akun media sosialnya tidak aktif sejak tanggal 14. Kehidupan Sinta seolah-olah membeku sepenuhnya sejak pembunuhan itu terjadi. Namun, dia tidak menghilang. Dia hanya bersembunyi. Bersembunyi dari bukti yang semakin mengencang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Arya, orang yang pernah dicintai Sinta, secara resmi diundang untuk bekerja di kantor polisi sebagai orang yang terkait. Wajah Arya menjadi pucat pasi. Jelas bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi antara Sinta dan keluarganya. Setelah mendengar pesan teks yang dipulihkan dibacakan, Arya terdiam lama, lalu bertanya dengan pelan seolah-olah tidak percaya pada telinganya sendiri. Apakah dia benar-benar melakukan itu? Tidak ada yang menjawab, tetapi bukti tidak berbohong. Di ruangan yang dingin di kantor polisi,
foto-foto, pesan teks, dan bahkan sepotong cinta yang pernah indah seperti mimpi, kini berubah menjadi dakwaan. Sebuah versi Sinta yang tidak ingin diyakini siapapun memang ada terungkap lebih jelas dari sebelumnya. 6 hari setelah pengepungan Agung dan Budi, tim detektif menemukan jejak Sinta di sebuah losmen murah di jalan negara yang terletak di pinggiran kota. Dia ditangkap saat fajar ketika dia masih mengenakan jaket tipis dan memakai masker yang menutupi separuh wajahnya. Sinta tidak melawan, dia hanya gemetar saat diborgol. Dalam perjalanan ke markas polisi, dia terdiam seperti batu. Bahunya menciut, matanya tersesat melihat lampu jalan yang redup di kaca mobil. Di ruang interogasi yang terang dan dingin, Sinta duduk di seberang interrogator dengan tangan di atas meja, memutih karena dingin. Di depannya ada tumpukan foto tempat kejadian perkara, salinan laporan keuangan, cetakan isi pesan teks, dan pengakuan bersalah Budi. Interrogator tidak memarahinya. Dia dengan tenang membuka setiap foto. Wajah 5, korban satu persatu muncul. Setiap kali foto baru diletakkan, Sinta semakin menempel ke sandaran kursi. Napasnya terengah-engah seperti orang yang akan pingsan. Kau mengenal mereka? Nada suara interrogator itu datar. Sinta mengangkat kepalanya, bibirnya terkatup rapat. Setetes air mata perlahan mengalir di pipinya. Dia masih menggelengkan kepala. Interrogator mendorong ke arah Sinta foto anak laki-laki, Bayu, disertai dengan teks yang diketik, tanggal lahir nom 42/11. Beberapa foto kemudian adalah foto Arya, Pak Herman, Bu Ratna, kakek Suroto. Ini adalah orang-orang yang mati setelah gertakanmu. Suara itu tidak nyaring, tetapi bergema seperti palu yang menghantam di ruangan tertutup. Sinta mulai menangis terisak-isak. Kedua tangannya memeluk kepalanya. Bahunya bergetar. Dia mengulangi satu kalimat yang terputus-putus. Aku hanya ingin menakut-nakuti. Aku tidak menyangka. Di sela-sela tangisannya, dia mengakui telah menemukan Agung melalui seorang teman bar. Mengatakan bahwa dia ingin memberi keluarga itu pelajaran karena telah menghina dia dan menghalangi cintanya dengan Arya. Sinta menegaskan bahwa dia dengan jelas memerintahkan untuk tidak menyakiti anak-anak dan orang tua. Dia hanya ingin membuat orang tua Arya takut, meminta maaf, dan menerima hubungan mereka. Interrogator mengangkat hasil pemeriksaan luka di kepala korban. Disebabkan oleh pukulan dengan pipa besi yang cukup untuk membunuh secara instan. Kau pikir mengancam itu menggunakan ini? Sinta panik dan menggelengkan kepala. Mulutnya melengkung, aku tidak tahu. Agung bilang mereka hanya akan menggunakan tongkat kayu. Dia mengakui telah mentransfer uang muka 5 juta dan berjanji untuk membayar sisa 15 juta setelah malam tanggal 13. Ketika Agung melaporkan bahwa semuanya sudah selesai, Sinta tidak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya meminta seluruh kelompok untuk menghilang secepat mungkin. Pada pagi hari tanggal 14, setelah mendengar berita di internet tentang pembantaian itu, dia panik, mematikan telepon dan melarikan diri. Interrogator meletakkan telepon lama Sinta di atas meja. Layar menampilkan rekaman panggilan yang dilakukan Agung secara diam-diam. Ada yang mati. Uangnya harus digandakan. Sinta menatap tajam ke mesin itu. Kedua tangannya terbuka, seolah-olah menyentuh kehampaan. Dia jatuh dan menangis dengan suara yang tak terdengar. Aku salah. Kalimat itu terlontar serak, seperti ditarik dari dasar dadanya. Aku benci mereka, tetapi aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Air mata dan ingus bercampur, meninggalkan bekas panjang di meja baja yang dingin. Ketika interrogator bertanya apakah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada keluarga korban, Sinta menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk rendah. Meminta maaf, satu kata, tetapi terucap dengan terpaksa seperti pisau. Tidak ada lagi ketangguhan, tidak ada lagi ketajaman di bar. Sinta hanyalah seorang gadis berusia 22 tahun yang gemetar di hadapan kejahatannya. Orang mengatakan bahwa air mata penyesalan tidak dapat menyelamatkan 5 nyawa yang telah hilang. Tetapi itu cukup untuk mengukirkan di hati penonton kekejaman bahwa hanya satu perintah dalam